ombaknya. Itu ombaknya besar banget guys. Kelihatan mata telanjang, moga-moga nanti tercapture nih di kameraku. Bentar. Aku shoot buat kalian. Ya Tuhan. Jelas banget itu guys, jelas guys. Ombaknya gede guys. Banyak atap terbang. Banyak pohon roboh. Saya juga mohon dukungan doanya. Halo guys, ketemu lagi dengan saya David Doni. Guys, kali ini tanggal 5 April 2021 saya akan meliput muter sebagian kota Kupang. Saya akan menunjukkan ke kalian dampak hujan angin tadi malam dan kemarin. Kemarin tanggal 3 April Kupang banjir, tanggal 4 April Kupang banjir. Dan sekarang pagi ini jam setengah 11 siang saya akan muter-muter kota Kupang. Saya akan perlihatkan ke kalian info terkini kota Kupang, dampak dari hujan dan angin yang sangat ekstrim tadi malam. Oke, ikuti terus konten ini. Kantor PLN Jalan Palapa, atapnya terbang semua. Ini saya start dari Jalan Palapa Kupang. Banyak atap terbang, banyak pohon roboh. Pray for NTT, pray for Kupang. Ini benar-benar ekstrim. Anginnya sangat ekstrim tadi malam sampai subuh. Pohon roboh memenuhi ruas jalan. Padahal ruas jalan Jalan Palapa ini lumayan luas. Sengnya pada tersingkap. Oke, saya masuk di Jalan El Tari. Ini kondisi Jalan El Tari saat ini. Pohon roboh. Sebelumnya mohon maaf kalau konten saya mungkin durasinya lumayan panjang, karena saya pengen menunjukkan ke kalian detail kota Kupang saat ini di tanggal 5 April 2021. Pasca banjir kemarin, pasca terkena badai siklon Seroja. Sepertinya kantor gubernur juga tersingkap itunya, sengnya. Oh iya betul. Kantor gubernur NTT yang bentuknya seperti alat musik sasando ini tersingkap sengnya. Luar biasa. Sangat besar berarti tadi malam hujannya dan anginnya. Oh, tersingkap guys, bener guys. Oke, di depan saya ada genangan banyak air ini. Banyak air. Oke, saya ke Jalan WJ Lalamentik. Kupang berduka, NTT berduka. Kemarin saya sudah upload ya guys. Saya himpun beberapa video banjir dan angin di wilayah NTT dan liputan asli saya banjir di Oebobo Kupang. Kalian yang belum lihat konten itu mungkin sebaiknya lihat dulu betapa dahsyatnya banjir di wilayah NTT dan Kupang. Di video kemarin saya tunjukkan betapa dahsyatnya air menerjang di wilayah Oebobo, itu daerah kampung saya di Kupang sini. Lalu air menerjang jembatan di Waingapu, Sumba Timur. Lalu di Adonara sampai ada yang dievakuasi korban jiwa. Lalu di Malaka. Lalu di Soe, lalu di mana lagi ya kemarin, banyak pokoknya, banyak yang terdampak banjir dan angin. Lewat guys, nggak bisa lewat, aku harus balik, mobil nggak bisa lewat. Aku balik guys, mobil nggak bisa lewat guys. Jadi bisa aku terangkan, hujan itu mulai tanggal 1 April itu sudah mulai hujan. Lalu tanggal 2 itu mulai lebat dan tidak berhenti-berhenti. Tanggal 3 April mulai banyak banjir di wilayah Kupang dan NTT. Dan kemarin tanggal 4 April juga banjir, banyak yang banjir. Dan tadi malam subuh tanggal 5 April
sekitar jam 2 sampai jam 5 pagi sangat ekstrim anginnya. Saya tidak tidur semalaman sama istri, tidak tidur karena beberapa seng di rumah kita juga tersingkap kena angin. Kantor Gubernur NTT tersingkap sengnya. Ini di depan kantor Gubernur NTT banyak sekali genangan air. Oh, itu debit airnya lumayan tinggi. Itu selokannya itu selokan kalau nggak salah. Ini seperti ini guys. Kupang 5 April 2021. Ini saya balik lagi Jalan El Tari guys. Jalan El Tari. Jadi yang tadi subuh terjadi itu menurut rilis BMKG itu dinamakan badai siklon Seroja, dan puncaknya itu kalau nggak salah sekitar jam 2 sampai 3 pagi. Itu sangat kencang, anginnya sangat kencang, hujannya juga sangat kencang. Kamar saya sendiri kemasukan air karena seng di atas atap kita tersingkap kena angin. Jadi banyak juga, sangat banyak tiang listrik yang rubuh. Kita lewat depan Polda NTT. Oke, saya belok. Ini di wilayah Polda NTT. Pohon-pohonnya juga patah dan tumbang. Patah, banyak yang patah rantingnya. Oke, sekarang saya masuk di daerah Kuanino. Kita lihat apa yang terjadi di sekitar Kuanino, Kupang. Oke, ternyata ini ada genangan air yang cukup tinggi juga. Cukup tinggi, lumayan tinggi ini. Dan banyak. Jadi kalau kita lihat di rilis BMKG, itu yang tadi malam subuh terjadi itu yang dinamakan badai siklon Seroja. Itu muter, pusatnya itu sekitar Rote, Pulau Rote, dan dampak anginnya itu sampai ke Pulau Timor, Kupang sini, Pulau Sabu, lalu sampai ke Pulau Sumba. Seakar-akarnya itu, seakar-akarnya. Jadi ini info juga, ternyata Kupang atau NTT sebetulnya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Saya tanya orang asli sini dari kecil, dari bayi sampai sekarang dewasa, sudah punya anak 3. Itu nggak pernah menjumpai seperti ini. Ya baru kali ini ada badai angin hujan campur jadi satu, dan NTT dan Kupang khususnya mengalami banjir luar biasa. Padahal sebetulnya NTT dan Kupang itu kan terkenal, meningkat, terkenal apa namanya, gersang ya, sedikit air. Tapi kali ini air sangat banyak dan terlalu banyak. Kan ada pohon tumbang juga, jalurnya hanya kanan yang bisa dipakai. Saya juga mohon dukungan doanya untuk teman-teman semua saja yang melihat konten ini dan konten-konten saya sebelumnya tentang bencana banjir dan angin ini di NTT. Ini benar-benar bencana besar karena sudah banyak korban jiwa, ternyata sudah banyak korban jiwa, dan ini melanda hampir rata di seluruh wilayah NTT. Kalau mata telanjang di telunjuk saya itu kelihatan pantainya itu. Nah, pantai yang biasanya bening itu sini pesisirnya itu sekarang coklat karena sepertinya saking besarnya gelombangnya, muter-muter segala macam, jadinya sampai coklat seperti itu. Gelombang. Ini kenapa nih? Menurut rilis info tadi malam itu, badai siklon Seroja yang tadi malam terjadi itu ternyata kecepatannya itu 85 km per jam sampai 115 km per jam. Bayangkan kalau kalian aja naik sepeda motor atau mobil
80 km per jam sampai 115 km per jam itu cepatnya seperti apa. Dan itu angin dicampur air menerpa seng-seng dan bangunan-bangunan dan pohon-pohon di NTT dan di Kupang. Ya jadinya seperti ini nih, banyak yang tumbang, banyak yang patah. Sangat cepat dan sangat ngeri. Suaranya aja ngeri sekali. Tadi malam saya nggak tidur sampai jam 4:30 kalau nggak salah. 4:30 subuh saya baru tidur, baru agak reda. Itu ngeri sekali bunyinya. Itu badai, bukan hujan lagi tapi badai. Oke, saya sekarang di Jalan Soekarno. Ini kondisi Jalan Soekarno. Itu kanan kantor Bupati Kupang yang lama. Ini kiri kantor BRI, Bank BRI. Ya seperti ini kondisi Kupang terkini 5 April 2021. Oke, kita lihat sungainya. Tuh, sungainya kenceng sekali, deras. Kalau kalian yang sudah nonton kontenku yang saya upload kemarin tanggal 4 April, kalian lihat banjir menerjang jembatan di Waingapu, di Malaka, dan di Kupang yang saya shoot sendiri. Kalian bayangkan betapa besarnya banjirnya tersebut. Dan yang di Adonara itu sampai longsor-longsor seperti itu, banyak korban jiwa. Aduh, untung bisa lewat ini. Aduh guys, sampai seperti ini guys. Yang listrik roboh, pohon roboh. Betul, nggak bisa lewat. Aduh. Guys, ini sebetulnya aku mau menuju tempat kerjaku di gudang di Alak situ, tapi nggak bisa lewat. Ini lewat mana ini? Aduh, piye kira? Ini lewat mana ya? Saya belum pernah lewat sini. Bisa tembus ke Alak nggak ya? Seng-seng tersingkap. Inilah kota Kupang terkini. Itu guys, tadi yang pohon menghalangi jalan ini itu menuju ke Pantai Namosain, Kupang. Nah, kemarin kan udah aku upload tuh ya, ombak di Pantai Namosain sangat-sangat gede, ngeri, sampai ada perahu pecah gitu. Ini mesti bocor itu atapnya, mesti macet guys. Kita sudah di jalan utama lagi menuju Alak. Ini nanti kita melewati Pantai Namosain, Kupang. Ini namanya daerah Nunhila guys, Nunhila Kupang. Oke, bisa saya laporkan di sini anginnya masih sangat kencang nih, lihat nih. Lihat daun-daunnya, pohon-pohonnya. Itu ombaknya besar banget guys. Kelihatan mata telanjang, moga-moga nanti tercapture nih di kameraku. Bentar, aku shoot buat kalian. Moga-moga tercapture dengan jelas. Ombaknya gede guys. Ya Tuhan, jelas banget itu guys, jelas guys. Ombaknya gede guys. Aduh, gede banget ombaknya. Aduh, ya ampun ya Tuhan. Ini biasanya kalau sore tambah gede guys, ini ombaknya guys. Hancur semua ini di depan ini. Ya Tuhan, besar sekali mama, besar, ombaknya besar sekali. Tiang listrik roboh. Waduh, kabelnya gede-gede banget kayak gini. Tapi kalau kayak gini pasti listriknya udah dimatiin ya. Ngomong listrik dimatiin, memang udah dimatiin guys. Dari tadi malam itu di wilayah kita, dan pastinya itu sekupang mungkin ya.
itu udah dimatiin sama PLN. Karena kalau kondisi seperti ini listriknya nggak dimatiin, aduh sangat bahaya guys, bisa kesetrum. Lewat guys, mobil nggak bisa lewat. Terus piye iki? Nggak bisa lewat guys, nggak bisa lewat. Balik ini, ngikut mobil depan gue guys. Oh bisa. Merayap bisa guys. Oke. Aduh mama tuh nih sampai kayak gini. Oke, kita lewat pelabuhan Nunbaun Sabu, Kota Kupang. Gede banget ombaknya, gede pol guys ombaknya guys. Ini gimana nih, nggak bisa lewat lagi atau gimana? Aduh. Bisa lewat guys. Ini di depan pelabuhan dermaga Nunbaun Sabu, Kupang. Kita balik guys, mobil nggak bisa guys, dan aku terus terang takut guys di sini lama-lama anginnya kenceng banget. Takutnya ada yang terbang. Saya sepertinya tidak bisa ke tempat kerja saya di Alak itu menggunakan mobil. Ini balik aja saya. Aduh guys, gede banget guys ombaknya guys. Gede pakai banget. Aku zoom nih. Gede banget ombaknya asli. Ini kalau hari biasa nggak kayak gini. Pantai Namosain, Kupang. Oke, aku mau lewatkan kalian di sekitar Kota Lama Kupang. Seperti apa kondisinya? Ini anginnya masih sangat kencang dan ternyata ditutup. Nggak bisa mobil lewat. Pasti di situ parah. Nggak bisa guys. Aku balik guys. Nggak bisa. Lumpuh perekonomian. Aduh, parah juga ya guys. Kalian bisa simpulkan sendiri di konten saya ini, konten sebelumnya juga, kondisi Kupang dan NTT pada umumnya saat ini seperti ini guys. Kalian simpulkan sendiri. Oke, ini akan menjadi konten dokumenter saya meliput Kota Kupang di tanggal 5 April 2021 setelah terkena badai siklon Seroja tadi subuh. Sebetulnya saya senang berbagi dengan kalian, cuman terus terang saya tidak senang dengan kondisi ini. Terus terang saya sedih dengan kondisi ini. Banyak sekali yang terdampak, dan yang paling menyedihkan sudah ada korban jiwa, dan itu tidak 1-2, lumayan banyak. NTT, pray for NTT, pray for Kupang. Mohon doanya teman-teman. Oke, ini sekarang saya lagi ada di Jalan Urip Sumoharjo, Kupang. Ini benar-benar akan menjadi konten dokumenter saya. Saya tidak akan melupakan kejadian di hari ini dan di hari kemarin banjir Kupang. Dan pastinya masyarakat Kupang dan NTT tidak akan melupakan hal ini. Ini sangat dahsyat. Kupang dan NTT terkena badai. Waduh, batu sampai bergelimpangan seperti ini. Ini pasti arus air. Oh benar. Sungainya itu gede banget tadi. Debit airnya maksudnya. Ya Tuhan, hampir semua jalan yang saya lalui ada pohon roboh menutup jalan. Kalian lihat dari awal sampai akhir ya tadi guys. Kalian yang lihat konten ini dari awal sampai akhir. Itu depan itu pohon tumbang. Jalan Flores karena nggak bisa dilalui di depan. Tuhan, semua jalan yang dilalui di Kota Kupang banyak sekali pohon tumbang menutup jalan. Banyak juga pohon tumbang di. Oke, kita memasuki Jalan Sumba.
Jalan Sumba juga banyak yang tersingkap seng-sengnya. Waduh. Tuhan itu di depan kayak ada kebakaran itu. Oh iya ada kebakaran. Kebakaran apa itu? Ini kita lewat di bengkel penjualan Suzuki, dealer Suzuki. Oh, kebakaran dealer Suzuki. Sekarang saya masuk di Jalan Timor Raya, Kota Kupang. Banyak genangan juga di sini. Teman-teman yang lihat konten ini dari awal dan sampai sekarang nggak di skip, tahu banget ya Kota Kupang terkini seperti ini. Ini di tanggal 5 April 2021. Luar biasa teman-teman, luar biasa. Hampir semua jalan yang saya lalui itu ada pohon tumbang. Jalan Timor Raya banyak juga yang terdampak. Berarti hampir semua merata di Kota Kupang terdampak badai siklon Seroja tadi subuh. Lewat di depan Hotel Swiss Berlin. Itu gereja itu nyingkap semua sengnya. Ya ampun. Oke guys, saya tidak bisa lurus sampai ke depan hotel Aston. Ternyata jalannya ditutup. Pasti itu di depan juga ada pohon tumbang. Ya ampun Tuhan, banyak sekali pohon tumbang. Ternyata tadi itu selain pohon tumbang, tiang listrik, tiang lampu tumbang juga. Ada 2 itu kalau nggak salah, itu tadi aku lihat. Nggak sempat aku shoot ya karena tadi aku pas lagi belok. Kita naik guys. Kalau di Kupang itu kontur jalan-jalan kotanya memang banyak sekali yang seperti ini. Naik seperti ini karena Kupang termasuk berbukit-bukit seperti itu. Dan Jalan Timor Raya itu tadi, itu jalan paling rendah di Kota Kupang. Kalau menurut kalian konten ini bermanfaat atau konten-konten saya sebelumnya bermanfaat, memberikan informasi ke kalian, mungkin kalian bisa share konten ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian. Kalian bisa menunjukkan inilah Kota Kupang saat ini terkena bencana badai siklon Seroja. Ekstrim sekali guys. Oke, kita masuk ke Kelurahan Nevonaik, Kota Kupang. Ya Tuhan, banyak sekali juga pohon tumbang di sini. Nggak bisa lewat guys, nggak bisa lewat. Aku harusnya lurus. Aku sekarang belok. Wah, banyak yang beli seng. Dari tadi saya udah lihat berapa motor itu bawa seng seperti itu. Oke, sekarang saya melewati Jalan Bakti Karang. Saya akan menuju ke Jalan Palapa guys, karena saya tidak bisa lewat tadi menuju ke Alak. Saya akan menuju ke kantor utama saya aja, Jalan Palapa. Nah, bisa diinfokan ini di Jalan Bakti Karang ada tiang listrik roboh. Wes, lewat aku daripada kerubuhan. Kita sudah memasuki Jalan WJ Lalamentik. Oke, kita masuki Jalan Palapa. Ini di depan kantor pos Jalan Palapa. Oke guys, mungkin saya akhiri konten saya di sini. Ini akan menjadi konten dokumenter saya meliput Kota Kupang di tanggal 5 April 2021 pasca terkena badai siklon. Terima kasih sekali sudah menyaksikan konten ini dari awal sampai akhir. Dan saya pribadi mohon dukungan doanya untuk Kupang pada khususnya dan untuk NTT pada umumnya. Semoga segera mereda bencananya. Oke, terima kasih. Saya David Doni. Terima kasih.